Hai, kembali lagi bersama saya kawan lari. Kali ini kita akan melakukan tes lari pertama kita dengan menggunakan sepatu apa? Sepatu ini Nike Air Zoom Alphafly Next Percent. Nanti setelah kita larikan, kita akan review gimana penggunaan sepatu ini. Oke. Magic in the air, I love it in my all, ale, feel the magic in the air, I love it in my all, ale, feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shawty. Halo kawan lari, kita kembali lagi setelah kita melakukan tes lari pada sepatu ini Nike Zoom X Alphafly Next Percent. Dan setelah saya menggunakan lari, ini sepatu yang sangat luar biasa. Teknologi Nike kali ini dari masa ke masa, dan sepatu ini merupakan saya rasa teknologi yang terbaik yang dimiliki Nike sampai sampai saat ini. Oke. Kita tahu bahwa Nike Zoom X itu sudah mengeluarkan beberapa generasi ya. Generasi yang sebelum muncul ini ada generasi Next Percent. Jadi ada beberapa perbedaan yang Nike tanamkan di sini yang tidak kemudian yang dikembangkan di sini dari generasi sebelumnya. Yang pertama itu kita bahas ya, beratnya. Kalau dibanding dua ini, memang ini lebih ringan. Ini beratnya sekitar 180 gram. Kalau yang ini kita timbang itu kira-kira beratnya sekitar 220 gram. Wow, ya. Jadi ada selisih. Tetapi selisih itu nanti kita akan kupas kenapa sih dia bisa lebih berat daripada Next Percent. Oke. Yang pertama kita lihat bagian atas ya, bagian atas. Kalau di generasi sebelumnya Air Zoom X itu sudah mengeluarkan versi Flyknit atau rajutan, kemudian Power Wave ya yang dikeluarkan di Next Percent, dan kalau seri ini dia menggunakan Atom Knit. Atom Knit ini menyerupai jaringan-jaringan ya. Memang dirancang, jadi kalau kita lihat dia ada jaring-jaring agak lebih besar jaring-jaringnya. Jadi kalau kaki masuk ke sini nih, oksigenasi kaki itu menjadi lebih bagus, lebih enak. Kemudian dia menyerap ya. Dia lebih tahan menyerap air. Menyerap air. Jadi kalau dipakai pada saat lintasan basah ya, dia tidak dia lebih tahan air. Ya, lebih tahan air. Jadi teknologinya Atom Knit. Kemudian di atasnya sama dengan generasi sebelumnya, bahwa lidah sampai ke bagian heel ini tersambung ya, lidah tongnya. Kemudian ini lace-nya, talinya ya. Nah, ini katanya ini masukan dari pelari-pelari elit, bahwa untuk mencegah supaya
ikatan tali itu tidak gampang lepas, maka dibikinlah tali-talinya ini ya. Kalau kita lihat talinya ini berupa jeruji-jeruji ya, jeruji-jeruji ya, jadi kalau diikat sekali juga susah untuk lepas. Dari sini ada lambang SWOS ya, lambang SWOS di sini warna merah, di sini warna hijau. Kemudian di bagian dalam sama dengan generasi sebelumnya, di bagian heelnya ini ya, tumitnya ya, ini ada penahan tumit ya, tentunya gunanya sama, yaitu kalau ketika kita berlari dengan kecepatan tinggi maka tumit kita tetap terjaga ya, tidak gampang slip. Oke, itu di bagian uppernya. Sedangkan di bagian midsole ini, di bagian midsole, kalau kita lihat perbedaannya dengan Next Percent, kalau ketinggian ketinggian tumitnya itu untuk Alpha Fly itu sekitar ini 4 cm, sedangkan ketinggiannya yang di depan ini ada 3,6 cm, jadi ada selisih 4. Jadi ketinggian ini dengan ini ada selisih 4 mm. Jadi kalau termasuk tipe sepatu low drop ya. Nah, berbeda dengan Next Percent. Kalau Next Percent di bagian tinggian ini sekitar 3,8, jadi memang lebih tebal Alpha Fly. Kemudian tinggi di depan ini sekitar 3 cm saja. Jadi selisih antara tingginya tumit dengan tinggi kaki depan ini ada 8 mm. Jadi ini kategorinya kalau heel to drop itu dia termasuk tipe moderate. Jadi kalau yang ini low drop, kalau ini yang moderate ini nanti tipe moderate ataupun tipe low drop ini salah satu pilihan sepatu bagi teman-teman lari yang memiliki cedera-cedera tertentu yang bagaimana yang menggunakan low drop, cedera tertentu yang bagaimana yang akan menggunakan tipe moderate. Dan biasanya itu berkaitan juga dengan dengan pijakan ya, dengan pijakan. Kalau dia sepatu yang moderate, biasanya dia akan bertumpu pada pelari itu jatuhnya pas di forefoot ya, tipe di forefoot di bagian tengah. Tapi kalau dia low drop, biasa pelari jatuhnya lebih di depan ya pada saat berpijak. Oke. Nah, kita kembali di midsole-nya. Midsole dengan generasi sebelumnya ada tiga perbedaan yang saya lihat. Yang pertama tentunya ketebalan zoomnya. Jadi busa zoomnya ini ditambahkan lagi dibanding yang Next Percent ya. Ini menyebabkan sepatu ini lebih bouncing ya, lebih empuk. Jadi ketika kita berpijak ya, itu menyerap ya, lebih menyerap pijakan. Dan kemudian dikombinasikan dengan ini dia juaranya ini ya, teknologi barunya. Ada AirPod di sini. AirPodnya ada 2 ya, kiri dengan kanan. Ini warnanya merah, saya kira menyesuaikan dengan warna SWOS-nya. Kemudian ini warna hijau, juga menyesuaikan dengan warna SWOS-nya ya. AirPod atau kantong udara yang ada di sini. Ya, ini juga katanya penambahan AirPod di sepatu ini tentunya ini masukan dari pelari-pelari elit untuk meningkatkan energi return atau energi balik, sehingga dorongan untuk berlari menjadi lebih cepat. Jadi ada busa yang membuat lebih bouncy, kemudian ditambah AirPod yang membuat energi return menjadi lebih meningkat. Dan di dalam midsole ini sama dengan Next Percent, ditanam juga serat karbon, plat serat karbon. Tapi bedanya plat serat karbon di sini ini bisa dilihat nih, yang hitam ini nampak dari luar ya, nampak dari luar plat serat karbon. Plat serat karbon sebelumnya Nike itu belum pernah nampak. Yang ada nampak itu di Hoka One One ya. Hoka One One itu membuat sepatu memang nampak dia punya serat. Nah, kalau di sepatu ini dinampakkan, ada tertulis di sini fly flat ya, ini seratnya, dan dia tertanam terutama di bagian depan di sini. Jadi meningkatkan pijakan pada saat kita mendarat dengan forefoot
Ya, kalau kita lihat midsole yang begini tebal, kita teringat sebenarnya pada Hoka One One sih. Kalau menurut saya Hoka One One merupakan sepatu pioner ya, yang mengeluarkan sepatu dengan midsole yang besar. Nah, saat ini Nike juga sudah mengeluarkan. Jadi pada midsole-nya busanya ditambahkan, ada penambahan airpod di sini, dan kemudian tetap menggunakan plat serat karbon yang tertanam di dalam. Jadi setelah saya menggunakan, awalnya berat nih sepatu. Memang pada 3 kilo pertama masih perlu adaptasi, ya, perlu adaptasi. Kalau kita pakai jalan itu rasanya karena tinggi ya, jadi kayak mau jatuh gitu. Tapi kalau kita pakai untuk berlari, apalagi dengan pace yang makin tinggi, dia makin nyaman, makin enak, betul, makin enak dipakai. Bagi teman-teman yang untuk melatih PS ini sangat saya anjurkan, sangat kita rekomendasikan untuk menggunakan sepatu ini, karena sepatu ini sangat memperbaiki performa. Itu kelebihannya, tapi namanya barang pasti ada kekurangan. Kalau kekurangannya kalau menurut saya sepatu ini memang dirancang khusus untuk jalanan yang tidak lubang, ya, tidak berbatu-batu, karena mungkin terkait dengan ininya ya, dengan alasnya pada outsole-nya. Jadi kalau ini kena batu-batu agak kurang nyaman. Sedangkan kalau bagi teman-teman yang memiliki kaki lebar, pada beberapa produk Nike sebelumnya itu agak terganggu ya kalau kakinya lebar, tapi dengan menggunakan ini sangat fleksibel ini teknologi Atom Knit. Jadi cukup lah, lumayan lah. Kemudian itu tadi kalau dipakai jalan, kalau dipakai berjalan rasanya penginjat karena tinggi ya. Kemudian karena dia tipe low drop ya, jadi hati-hati bagi teman-teman yang memiliki riwayat cedera pada tumit atau Achilles ya, karena kita tahu bahwa kalau low drop itu salah satu tipe sepatu yang kurang cocok untuk teman-teman yang memiliki riwayat cedera pada Achilles. Yang terakhir harganya, memang salah satu ya, harga ada barang ya. Ya, kalau sepatunya memang selain tidak ada di Indonesia dan harganya juga yang mahal ya, ada sih di Indonesia tapi pasti itu KW barangnya. Nah, untuk memperbaiki performa saya sarankan teman-teman menggunakan sepatu yang betul-betul asli lah untuk memperbaiki performa, dan teman-teman yang mendapatkan personal best dari itu. Saya senang dengan sepatu ini dan akan saya gunakan lagi untuk event Borobudur virtual dan Bali virtual di November ini. Ya, sekian dari saya review terhadap sepatu Nike Zoom X Alpha Fly Next Percent. Oke, sampai jumpa di review berikutnya. Ciao.